Hai, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Buat Anda yang work from home, tetap patuhi protokol kesehatan. Dan buat para pekerja bangunan yang work from site, tetap juga jaga kesehatan. Saya Ken, dalam 10 menit ke depan, saya akan mereview produk cat dasar tembok atau primer atau sealer. Di kalangan masyarakat kita kenal namanya sealer. Padahal dalam hakikatnya, sealer itu terdiri dari beberapa jenis, fungsi, dan fitur. Kita akan bahas satu persatu varian produk cat dasar dari PT Mobilik Indonesia yang mengeluarkan produk 4 macam mobil berikut. Yang pertama adalah undercut tembok atau disingkat UCT. Yang kedua WSWB, Wall Sealer Water Base. Yang ketiga adalah waterproofing sealer. Dan yang keempat adalah waterproof DR31. Dari keempat macam itu kita akan review masing-masing dalam waktu 2,5 menit sehingga total menjadi 10 menit. Apa saja yang akan kita review? Pertama dari performance-nya, kedua appearance-nya, dan ketiga adalah viskositasnya atau kekentalan, encer tidaknya cat itu, keempat workability-nya, sifat mudah dikerjakan atau tidak, kelima fungsinya, apakah ini cocok untuk dinding baru atau dinding lama. Mari kita mulai. Saya sudah siapkan 2 panel masing-masing untuk eksperimen. Yang pertama, panel sudah saya cat, dan ini ilustrasikan bahwa kalau misalkan dinding rumah kita sudah ada catnya, apakah perlu atau tidaknya menggunakan cat dasar. Dan panel yang kedua sama-sama juga dengan fiber cement board, tapi tanpa dicat atau polos. Kita ilustrasikan ini untuk dinding bangunan rumah baru. Berikut yang pertama adalah UCT atau undercut tembok. Ini berbahan dasar water base dan 100% acrylic emulsion ya. Jadi sangat aman dan tidak mengandung bau. Fungsi utamanya adalah untuk dinding acian baru atau tembok baru yang sudah cukup umur, artinya kelembabannya sudah cukup antara 14% sampai 18%, kemudian kadar pH-nya di bawah 9, maka ketika kita mau mengecat warna atau top coat akan lebih baik kalau kita lapisi dulu sebagai proteksi menggunakan undercut tembok. Yang penting adalah berikut ini atau UCT ini dapat melindungi dinding acian dari serangan alkali atau garam-garam yang ada pada material atau senyawa kimia yang ada dalam semen, sehingga ketika diaplikasi tidak akan terjadi namanya efflorescence. Memiliki daya sebar antara 12 sampai 14 meter persegi per liter. Ini secara teoritis ya. Jadi kalau misalnya Anda mau aman untuk cost estimation, gunakan di angka 10, karena pada saat aplikasi kita tidak tahu loss factor ya. Jadi loss factor kita hitung. Ready to use. Kalaupun mau ditambah air 5 sampai 10%. Lama pengeringan sekitar 30 menit. Warnanya sendiri pada saat kita aplikasi sudah putih dan warna keringnya pun putih. Lapisan filmnya itu dengan ketebalan 40 mikron, jadi lebih tebal dibandingkan yang berikut yang lain. Paling penting adalah sudah memiliki sertifikat Singapore Green Label. Apalagi sudah aplikasinya bagus, kemudian perlindungan proteksi terhadap alkalinya bagus, dan memiliki sertifikat Green Label. Artinya sudah ramah lingkungan, sudah aman, dan tidak mengandung bau menyengat ataupun kandungan merkuri berbahaya. Untuk kemasannya sendiri ada yang kecil 2,5 liter dan yang besar pel-pelan ember itu 20 liter. Berikutnya Wall Sealer Water Base atau WSWB, 100% water base akrilik dengan pengencer air. Baik, kemudian apa sih fungsi utamanya dari WSWB ini? Fungsi utama adalah untuk memperbaiki daya rekat cat lama dan cat-cat yang sudah pada mengelupas, cat yang mengapur lah gitu.
Jadi kalau misalnya rumah bangunan nih, bangunan udah ya baru setahun 2 tahun lah, kemudian tiba-tiba ada yang lupas, atau misalkan kita bosan warna nih, dari warna hijau menjadi warna krem, kita tidak tahu kualitas cat sebelumnya itu dari aplikasi, pengen cat ganti warna atau repainting, maka sebaiknya kita sarankan aplikasikan SWB ini 1 lapis atau 2 lapis juga lebih baik. Yang paling penting adalah ini tanpa ada campuran air lagi. Jadi begitu buka kemasan, buka packaging, buka kalengnya nih, buka galon, langsung diaplikasikan saja, karena ini udah cukup encer dan tanpa ada tambahan air lagi. Istilahnya itu ready to use. Begitu buka langsung dipakai. Apa sih pentingnya lagi? Wall sealer water base ini mempunyai penetrasi yang baik ke dalam tembok. Jadi pada saat diaplikasikan, daya resapannya itu bagus, sehingga adhesi cat yang lama dengan cat yang baru yang akan kita lapisi itu semakin daya rekatnya kuat. Bisa digunakan di dalam dan di luar. Barnya itu di kisaran 11 sampai 14 meter persegi untuk 1 liter. Itu ini lebih lama dari yang sebelumnya. Kalau undercoat yang tembok itu 30 menit, kalau ini 1 jam. 1 jam itu untuk pengeringan dari wall sealer sendiri. Sementara kalau kita pengen cat ulang, lebih baik diendapkan 1 malam atau 6 jam lah minimal. Hari ini kita aplikasi, besok baru dicat. Berikutnya adalah WPS atau waterproofing sealer. Dari namanya sendiri sudah familiar ya, waterproofing sealer. Cat dasar yang memproteksi dari kelembaban, dan fungsinya pun memang cat dasar ini untuk di area-area atau dinding-dinding lembab atau retak, baik interior ataupun eksterior. Bahannya sendiri hampir sama, yaitu mengandung akrilik 100% dan water base. Kita tetap concern pada produk-produk water base. Kemudian fungsi ini sangat menarik. Karena apa? Karena ketika kita aplikasikan pada area-area yang pas berhubungan langsung dengan curah hujan atau terik matahari, atau pas di area-area repainting apartemen atau gedung-gedung yang cukup ekstrim ya, dengan tingkat kelembaban, kemudian juga tingkat retak-retak yang karena getaran-getaran, maka aplikasi untuk waterproofing sealer ini sangat-sangat direkomendasikan. Dari daya sebarnya sendiri ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan undercoat tembok atau wall sealer water base. Ini daya sebarnya di kisaran 18 sampai 24 meter persegi per liter. Nah, berapa lapis kita rekomendasikan ya? Bagusnya itu 2 lapis. Jadi kita harus diaplikasikan 2 lapis. Kemudian masa keringnya juga sama, untuk setting time itu 1 jam. Untuk cat warnanya, untuk top coatnya kita biarkan 1 malam atau 6 jam. Baru setelah itu kita aplikasikan top coatnya, baik untuk interior ataupun di eksterior. Ketebalan lapisan filmnya sendiri 1 lapis itu 20 mikron. Jadi ini lebih tipis dibandingkan dengan undercoat, karena undercoat itu dia sudah warnanya warna putih ternyata. Sementara yang wall sealer water base dan waterproofing sealers itu tanpa pewarna ya, jadi tanpa pigmen. Jadi dia hanya akrilik 100% clear dan water base. Yang berikutnya adalah waterproof DR31. Nah, ini yang paling ekstrim ya, untuk dinding yang tingkat kelembabannya cukup tinggi atau kelembabannya cukup ekstrim ya, baik interior ataupun eksterior. Bentuk tampilannya sendiri warnanya sama, jadi putih susu pada saat diaplikasikan. Kemudian kalau setelah kering warnanya itu transparan. Dan ini kita rekomendasikan setiap aplikasi 1 lapis, kemudian kasih interval pengeringan lapisan berikutnya itu sekitar 2 jam atau 1 jam lah supaya aman. Baru tunggu sekitar 6 jam untuk dilakukan pengecatan
akhir atau top coatnya. Jadi kita sudah kenal pertama undercoat tembok untuk dinding baru, wall sealer water base untuk dinding yang sudah pernah dicat atau repainting. Yang ketiga waterproofing sealer untuk dinding acian dengan kelembaban yang tinggi. Dan yang keempat adalah DR31 untuk dinding acian kelembaban yang cukup tinggi atau ekstrim. Ini juga bisa untuk mempercepat kalau misalkan ada proyek-proyek bangunan dengan progres yang cukup ketat, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk finishing itu biasanya mepet ya di pas last minute gitu. Kalau misalkan ada waktu sekitar dalam satu proyek misalkan 8 bulan, finishing itu hanya disisakan waktu sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Jadi yang 80% itu adalah pekerjaan struktur, pekerjaan sipil. Kemudian finishing itu hanya di 20% atau di 25%. Sehingga kita butuhkan cat dasar yang memang benar-benar dapat mengakomodir atau mampu memproteksi dari alkali-alkali itu. Sekian ulasan dari saya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.